Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Romance Doll. Film ini akan menceritakan tentang seorang pria yang bekerja di sebuah pabrik boneka. Namun, boneka yang diciptakan bukan boneka biasa, karena boneka ini bisa menguji iman kalian. Lantas, siapkan segelas susu dan sehelai tisu agar kalian tetap santai dan tidak terburu-buru. Film diawali dengan seorang pria yang bernama Tetsuo sedang melamar untuk bekerja. Tetsuo merupakan pria yang baru saja lulus dari Universitas Kesenian. Ketika Tetsuo berada di depan pabrik, datang seorang ibu yang menghampiri dan menanyakannya. Ibu itu bernama Maria. Tetsuo mengatakan ia diberi informasi dari temannya bahwa di pabrik itu sedang menerima karyawan baru. Lalu, Ibu Maria menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Di dalam, Tetsuo merasa ada yang aneh karena terdapat boneka-boneka dengan bentuk wanita banyak berjajar di depannya. Maria menjelaskan itu adalah dulunya dinamakan boneka seks, namun sekarang sudah berganti nama menjadi boneka cinta. Ternyata pabrik itu adalah pabrik boneka cinta yang sudah beroperasi lama namun sepi akan pembeli. Tetsuo dikenalkan dengan pegawai pahat di sana yang bernama Kinji. Kinji menjelaskan beberapa produk boneka yang sudah ia buat. Namun, hasilnya masih jauh dari ekspektasi. Kinji awalnya membuat boneka dari balon plastik yang terlihat jauh dari menarik. Seiring berjalannya waktu, Kinji menemukan bahwa menggunakan karet lebih terlihat nyata. Namun masih banyak yang harus Kinji perbaiki. Sebenarnya Tetsuo ragu dengan pekerjaan ini. Dia ingin mengurungkan niatnya untuk tidak bekerja di sana. Namun, ia tiba-tiba teringat dengan cicilan motor di Adira yang sudah ia tunggak 3 bulan lamanya. Dan akhirnya, Tetsuo mencoba untuk menerima pekerjaan di sana. Di hari pertama bekerja, Tetsuo langsung membuat boneka yang dibantu oleh Kinji. Step by step ia pelajari walau Tetsuo sangat malas untuk mengerjakannya. Setelah boneka itu jadi, boneka itu dicek terlebih dahulu oleh pemilik pabrik di sana untuk menguji kualitas kemoyan dan keenakan boneka tersebut. Namun, boneka pertama yang dibuat Tetsuo ditolak olehnya. Menurutnya, boneka tersebut terlihat tidak realistis dan kemoyannya masih kurang baik. Setelah pulang bekerja, Tetsuo dan Kinji mampir ke sebuah bar. Mereka berdua mulai membicarakan bagaimana caranya membuat boneka yang benar-benar mirip dengan seorang wanita. Lalu, tiba-tiba Tetsuo mendapatkan ide dan mengatakan untuk menggunakan model wanita asli. Namun, walaupun ia mengatakan hal itu, ia juga kebingungan, memikirkan alasan bagaimana cara berbicara kepada si model tersebut. Lantaran mereka akan menggunakan bentuk tubuhnya untuk membuat boneka cinta. Kemudian Kinji mempunyai ide. Kinji dan Tetsuo akan menyamar menjadi dokter dan mengatakan pada si model bahwa mereka akan membuat payudara prostetik untuk penggunaan medis. Keesokan harinya, rencana mereka pun mulai dilakukan, di mana Kinji dan Tetsuo mulai berpakaian medis, guna meyakinkan calon model kalau mereka benar-benar dari rumah sakit. Walaupun Kinji salah karena memakai pakaian medis untuk wanita. Saat itu juga, datang seorang wanita yang bernama Sonoko, yang sekaligus akan menjadi model pembuatan prostetik kue apemnya. Setelah Sonoko siap, mereka pun langsung melakukan prakteknya, di mana Sonoko yang tahu bahwa pekerjaannya ini merupakan menjadi model pembuatan prostetik payudara untuk keperluan medis. Tetsuo lalu mulai mencetak bentuk tubuh Sonoko, dan hal itu membuat celana Tetsuo mulai menyempit. Setelah selesai, cetakan itu berhasil mencetak bentuk tubuh dari Sonoko. Merasa tugasnya sudah selesai, Sonoko lalu pergi kembali ke ruang ganti untuk memakai bajunya kembali. Di saat itu, Kinji mengatakan kepada Tetsuo apakah dirinya sudah menyentuh bagian payudaranya secara langsung. Tetsuo menjawab tidak. Tetsuo belum mengetahui bahwa dia harus menyentuh tubuh Sonoko. Karena itu akan mempengaruhi kekenyalan dari bentuk boneka cinta tersebut, agar terasa benar-benar seperti wanita asli. Kinji lalu menghampiri Sonoko untuk meminta izin diperbolehkan memegang kue apem miliknya oleh Tetsuo. Sonoko yang mengetahui pekerjaannya itu akan membantu banyak orang, ia pun memperbolehkan Tetsuo untuk menyentuh kue apemnya. かもしれない。いや、多分近くはないが。失礼します。 Setelah semuanya selesai, Sonoko pamit pulang. Namun, ketika ia pergi, Tetsuo baru menyadari bahwa barang milik Sonoko masih tertinggal. Tetsuo yang melihat hal itu, ia pun langsung mengejarnya dan mengembalikan barangnya yang tertinggal. Tetapi, tidak ada angin, tidak ada hujan. Ketika mereka saling pandang, Tetsuo tiba-tiba menyatakan cinta kepada Sonoko, dan Sonoko langsung menerimanya tanpa ada rasa ragu. Di sebuah bar, Tetsuo berkencan untuk pertama kalinya dengan Sonoko. Kinji yang baru mengetahui bahwa mereka pacaran pun ikut untuk merayakan hari jadiannya.
Di balik senyum dan kegembiraan Tetsuo, Tetsuo nyatanya masih menyimpan rasa ragu karena Sonoko mengetahui kalau Tetsuo adalah seorang tenaga medis, padahal dia bekerja di pabrik pembuatan boneka cinta. Ketika Tetsuo pergi ke toilet, Kinji mulai menanyakan alasan kenapa Sonoko bisa menerima perasaan Tetsuo. Dan dari sini, Sonoko pun mengatakannya bahwa ketika ia disentuh oleh Tetsuo, ia bisa merasakan bahwa Tetsuo adalah orang baik. Sementara itu, untuk hasil boneka yang dibuat dari cetakan tubuh Sonoko, rupanya mereka telah menyelesaikannya. Di mana ketika boneka itu dicek oleh pemilik pabrik, rupanya ia menyukai boneka tersebut. Dan boneka itu mulai dipasarkan, ternyata banyak orang yang membelinya. Setelah beberapa bulan berpacaran dengan Sonoko, akhirnya Tetsuo menikahinya. Pemilik pabrik dan Kinji ikut menghadiri acara pernikahan Tetsuo. Semenjak ia menjadikan Sonoko sebagai istrinya, pabrik tempatnya ia bekerja itu semakin maju perkembangannya, di mana saat ini pabrik mereka telah menjadi pembuatan boneka yang lumayan sukses di pasaran. Namun sayangnya di masa kejayaan perusahaan ini, Kinji yang merupakan sobat dekat Tetsuo meninggal dunia. Tentu saja, dengan kepergian Kinji, Tetsuo pasti sangat kesulitan untuk menghandle semua pekerjaannya. Namun, pada saat itu juga datang karyawan baru yang bernama Morizumi. Saat ini ia akan menggantikan posisi Kinji sebagai pemahat boneka. Seiring berjalannya waktu dan kerja keras Tetsuo, akhirnya ia bisa menemukan formula baru yang bisa dikatakan lebih baik dari bahan sebelumnya. Namun, sebelum formula buatannya itu diproduksi secara massal, rupanya data formula yang dibuat susah payah oleh Tetsuo ternyata dicuri oleh Morizumi, karyawan baru di sana. Hal itu sangat disesalkan oleh pemilik pabrik dan seluruh karyawan di sana. Terbukti, boneka yang dibuat Morizumi dengan resep formula Tetsuo sangat sukses meledak tinggi peminatnya. Dan kejadian itu membuat Tetsuo sangat terpukul, lantaran hasil kerja kerasnya selama ini telah diakui oleh orang lain. Seperti orang pada umumnya, Tetsuo yang sedang merasa frustasi, dia pergi ke sebuah bar untuk menghangatkan badan. Dan setelah itu, lalu ia pergi ke tempat hiburan. Namun, ketika dia di tempat hiburan, secara tak sengaja ia malah bertemu dengan seorang wanita yang sepertinya sedang dirundung banyak masalah. Ia kemudian mengajak wanita itu untuk pergi ke sebuah karaoke. Dan di tempat karaoke itu, sejenak mereka berdua bisa melupakan masalah di tempat kerja mereka. Saat Tetsuo pulang ke rumah, ia mendapati istrinya tidak ada di rumah, di mana Sonoko hanya meninggalkan sebuah surat yang menyatakan bahwa dirinya pulang ke rumah orang tuanya karena ayahnya sedang sakit. Keesokan harinya, Tetsuo mendapatkan telepon dari ibu mertuanya yang menanyakan kabar tentang Sonoko. Tetsuo yang merasa aneh kemudian mencoba menanyakan tentang kondisi ayahnya, yang ternyata sang ayah mertua dalam kondisi sehat. Dengan perasaan khawatir, Tetsuo kemudian menelpon Sonoko. Namun, ketika ia mencoba menelponnya, ponsel Sonoko selalu tidak aktif. Tetsuo yang merasa kesepian kemudian dia mencari pelarian, di mana ia kembali menemui Hiroki, orang yang ia temui di tempat hiburan sebelumnya, dan Tetsuo mengajaknya pergi ke hotel. Keesokan harinya, Tetsuo yang pada saat itu berada di rumah memikirkan keadaan istrinya, secara tiba-tiba, Sonoko pulang dengan seorang pria yang terlihat Sonoko dalam keadaan mabuk. Tetsuo langsung meminta kepada Sonoko untuk berbicara jujur kepadanya. Untuk 3 hari ini ia kemana? Namun berhubung malam itu Sonoko sangat kelelahan, maka dari itu ia meminta Tetsuo menunggu selama 1 minggu untuk mengetahui jawabannya. Setelah menunggu 1 minggu dengan perasaan tak karuan, akhirnya Sonoko mau untuk berbicara kepadanya, di mana malam itu ia mengatakan bahwa selama mereka menikah, Tetsuo selalu sibuk dengan pekerjaannya, yang seolah tak ada waktu baginya. Maka dari itu, Sonoko mengatakan kepadanya bahwa selama 3 hari ini dia berselingkuh. Setelah mengakui hal tersebut, Sonoko yang tahu bahwa suaminya itu memiliki sesuatu yang dirahasiakan darinya, lalu ia meminta kepada Tetsuo untuk mulai berbicara jujur kepadanya. Dan di momen ini, Tetsuo yang merasa bersalah kepada Sonoko, ia pun akhirnya mulai berkata jujur tentang semua hal terutama tentang pekerjaannya. Bahwa selama ini ia bukan bekerja sebagai tenaga medis, melainkan di sebuah pabrik boneka cinta. Selain itu, Tetsuo juga mengatakan bahwa selama Sonoko pergi, ia juga telah melakukan perselingkuhan dengan seseorang. Setelah mereka saling berbicara jujur, kemudian Sonoko berniat untuk bercerai dengan Tetsuo, di mana keesokan harinya Tetsuo yang ternyata tidak mau bercerai dengan Sonoko memaksanya untuk tetap tinggal dan membicarakan tentang tadi malam sekali lagi. Sonoko yang merasa bahwa sekarang ini tidak bisa menutupi rahasianya lagi, pada akhirnya ia pun berkata yang sebenarnya, bahwa ternyata selama 3 hari ini ia bukanlah berselingkuh, melainkan sedang berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan. Yang dimana rupanya Sonoko telah mengidap kanker ganas stadium 2. Sehingga hal itu membuat Tetsuo terkaget-kaget, karena dia merasa gagal menjadi suami yang baik untuk istrinya.
Sonoko lalu mendatangi rumah sakit untuk menjalani operasinya. Nampaknya, Tetsuo yang sangat menyesal dengan kejadian seperti ini, ia langsung menyusul Sonoko untuk menemaninya di rumah sakit. Di pekerjaan, Tetsuo dipanggil oleh bosnya. Mereka membicarakan bahan untuk membuat boneka yang baik. Bosnya sangat ingin membangun perusahaan miliknya maju dan berkembang kembali, dan dia mempercayakan Tetsuo untuk ambil alih pembuatan boneka tersebut. Tetsuo langsung mengusulkan pembuatan boneka menggunakan bahan silikon, yang tentunya biaya bahan silikon itu sangat mahal. Walaupun bosnya sedikit ragu karena ia takut sudah membeli bahan silikon namun hasilnya masih sama saja, pasti ia mengalami kerugian yang sangat besar. Namun Tetsuo memiliki rencana cadangan bila rencana satu tidak berhasil. Di rumah sakit, dokter memberitahu kepada Tetsuo kanker Sonoko sudah menyebar ke organ tubuh lain, walau sudah menjalani operasi. Dokter menyarankan agar Tetsuo mulai hari ini dan kedepannya agar memprioritaskan kualitas hidup Sonoko, yang artinya Sonoko tidak akan bertahan lama karena penyakitnya. Dokter hanya bisa memberi obat agar rasa sakit yang diderita Sonoko berkurang, tapi tidak untuk menyembuhkannya. Dan hal itu tentu saja membuat Tetsuo sangat terpukul. Di malam hari, ketika Tetsuo sedang merenung, tiba-tiba Sonoko datang dan mengatakan untuk Tetsuo memakai bentuk tubuhnya dan menjadikannya boneka cinta. Di sini Sonoko berniat membantu Tetsuo agar dirinya benar-benar bisa membuat boneka yang bagus dan sukses di pasaran. Di balik itu, dia juga ingin hidupnya abadi, walaupun sudah tidak ada, tapi Tetsuo masih bisa merasakan tubuhnya. Tetsuo pun tidak bisa menolaknya karena dia mengetahui bahwa Sonoko tidak lama lagi akan pergi. Dari situ, Tetsuo mulai mengeksplorasi bagian tubuh Sonoko, dan ia pun langsung mempraktekannya dengan menjadikannya boneka. Tapi, semakin lama semakin berat bagi Tetsuo melepas Sonoko, yang makin hari tubuhnya makin melemah diserang oleh penyakit. Singkat cerita, atas rasa cintanya Tetsuo pada Sonoko, dia pun menyelesaikan boneka cinta yang terinspirasi dari istrinya sendiri. Mulai dari rambut, bibir, semuanya dibuat semirip mungkin seperti istrinya. Setelah semuanya beres, Tetsuo pulang ke rumah dan merasakan Sonoko yang tubuhnya makin mengecil. Itu terlihat dari cincin nikahnya yang semakin melonggar. Dan saat akan bergaya sendok, tiba-tiba Sonoko meninggal di pangkuan Tetsuo. Di balik itu, boneka Sonoko yang dibuat Tetsuo ternyata sangat laku di pasaran, sampai-sampai baru saja diiklankan 1 menit yang lalu, boneka tersebut langsung terjual habis. Tetsuo yang menyaksikan hal tersebut merasakan bahagia karena bonekanya sangat laku, tapi di balik itu dia juga sangat sedih karena Sonoko telah pergi untuk selamanya. Dan film pun berakhir.